Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ini ya. Kita ketemu lagi nih di channel H Yustono. Nah, kali ini kita akan lanjut nih untuk pembahasan masalah tabiat buruk hutang. Nah, dalam pembahasan tabiat buruk hutang di sini ya, kita ada lagi nih kedatangan tamu lagi. Undang ya. Kita mengundang gitu kan. Tapi sebelum itu saya sebelum memperkenalkan Nanti sama-sama kita perkenalan ya. ya. Tapi Kita sebelum pematerinya yang sangat luar biasa ini. Kita panggil juga dengan ustaz kita ya. ya. Jadi sahabat Hal Surga udah nggak asing lagi ya. Tentunya ini yang keempat ya. Keempat. Empat apa sekarang ini? Beban Beban pikiran. Jadi gini Tat, kita ini sudah dari pertama. Itu yang pertama coba sebutin. Yang pertama itu kecanduan. Terus yang kedua Jumlahnya selalu banyak, bertambah. Ketiga Menambah beban hidup. Beban hidup. Ah. Nah, Tat nih kebetulan nih kita nih ada yang empat nih Tat. Sahabat Hal Surga nih penasaran nih Tat. Kita itu sebenarnya ada 17. Nah, ini ada tahap-tahap yang sekarang keempat. Ya. Oke, Hal Surga, kita kenalkan dulu Ustadz Dian, kebetulan dari Cilodong. Beliau juga sama dari pegiat Depok. Jadi kita sesama pegiat di Depok, tentunya tidak langsung lagi ya, masyarakat tanpa riba. Apa sih itu? Nah, nanti dijelaskan dengan Ustadz Dian. Dan pengalaman pribadinya pun kita dengarkan bersama. Saya pertama kali lihat dengan beliau itu, waduh, usamnya luar biasa. Murung, pendiam, pokoknya semua campur gitu loh. Tapi sekarang lihat santai banget gitu ya. Senyum-senyum. Coba, ada apa sih sebenarnya? Kita dengarkan. Oke, Ustadz, boleh dikenalkan dulu. Nanti dijelaskan. Sebenarnya ini kok TBU ini kok banyak ya? Sedangkan ini kita jelaskan 4 Ustadz. Gitu. Boleh dijelaskan. Dan jangan lupa juga kita di tempatnya di mana nih? Wah, jangan lupa nih ya. Kita masih tetap di. Jadi tempatnya alhamdulillah kita berkumpul masih di tempat di Warkop Kona. Kita berkumpul di sini di malam Jumat dan malam ini kita kehadiran sama Pak Ustadz Pak Dian ya yang sudah datang ke sini. Tempatnya tadi saya bilang di Warkop Kona. Ini lokasinya di Sidamukti Kota Depok ya. Ya, oke, dilanjut. Tapi kalau sebelum ini sudah biasa ya, kita kan mengingatkan dulu nih ke Ya, silakan. ya, Sebelum ajar nanti langsung teman-teman masuk ke juga. materinya. Seperti biasa ya, sebelum kita melakukan aktivitas, ya kita berdoa dulu ya. Biar kenapa kalau kita berdoa biar lebih mudah kita gitu ya untuk kehidupan sehari-hari kita, atau ketika kita melakukan aktivitas di hari ini, ya kita harus lakukan biasa berdoa dulu. Nah, sebelum itu saya nggak akan lupa nih ya, saya selalu mengingatkan untuk di channel H Yustono, sholatnya 5 waktu wajib dikerjakan ya. Terus yang kedua ya, yang apa diperintahkan oleh Allah ya dikerjakan, terus yang dilarang oleh Allah ya tinggalkan. Terus ketentuan Allah ya kita terima. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa nih channel H Yustono di subscribe ya, di subscribe, like and share biar kita lebih berkembang lagi nih. Update terus ya. Gitu. Loncengnya dibunyiin. Nah, loncengnya bunyiin ya. Dukungan sahabat Hal Surga, kita di sini insya Allah sama-sama belajar ya Ustadz ya, semuanya kita juga, dan tetap sampai akhir napas kita selalu di dakwah. Insya Allah mudah-mudahan doakan kita juga bersama, semoga Allah juga akan memberi semangatnya dan kesehatannya dan pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, Ustadz, kayaknya penasaran Ustadz nih. Hal Surga kita nih. Yuk kita coba jelaskan Ustadz, kayak beban pikiran ini apa sih sebenarnya kalau TBU Ustadz ini pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dari Cibinong. Bukan Cilodong ya? Cilodong. Tapi lewat Cilodong tadi. Lewat Cilodong. Biasa kita ngeles sedikit. Rupanya di Binong, ya lu nggak tahu. Kalau bahas soal TBU itu
ya pasti banyak orang ya yang merasakan dampak buruk TBU itu. Tapi buruk hutang ya, Ya, Tat, ya. dampak berhutang itu Luar ya biasa benar. untuk skala Indonesia ini pasti ya 50% itu udah pasti kena Ngalamin ya ngalamin dampaknya ya. dampak TBU itu. Bukan 50% kali itu. Ya Hampir mungkin bisa lebih. ya, bisa lebih, bisa sekitar 70% lah. Iya. Prediksinya seperti itu. Kebetulan Iya, materi kita ini 4 ini beban pikiran dulu Iya. ya kan. Kayaknya pikirin apa nih, Tat? Bukan mikirin yang lain ya, Iya. gitu kan. Ya dulu saya sebelum masuk MTR itu kalau bisa dibilang utang saya itu banyak ya. Wah, nah boleh Tat sebutin jumlahnya. Ahli surga mungkin penasaran kayak ini. Utang saya tuh ya alhamdulillah tuh 1,7. Wih, luar Nggak biasa. banyak lah ya. 1,7 apa tuh? Iya, Meteran. 1,7 meter. Oh, bayangkan di sini tuh banyaknya mainnya meteran ya, bukannya literan, meteran loh. Itu kalau dibeli kerupuk banyak ya. Iya. Satu truk mungkin. Iya. Iya. Luar biasa. Ya dulu saya pertama usaha tuh mengawali dengan pakai pinjem bank ya. Yang dengan pinjaman awal 30 juta Sampai ya sekarang sampai 200 juta lah. Itu pinjaman bank aja. Kalau pinjaman supplier tuh ya sampai lah 1,6 1,5 lah. Iya. Makanya itu utang tuh makin lama tuh semakin bertambah. Bukan semakin mengurang ya. Apalagi bener sesuai dengan materi kita yang keberapa kalau gitu ya. Nomor 2 tuh. Wah, jadi jumlahnya Udah selalu udah selalu urutan bertambah itu udah bener pasti. itu ya pasti. Apalagi kita mengawalinya dengan utang riba, Wow. rentening, Aduh. leasing. Aduh. Yang lagi viral tuh Tat, pinjol. Nah, itu itu kalau, viral kalau itu juga. alhamdulillah saya belum sempat Ke sana ya. ke sana gitu. Walaupun itu pernah, cuman saya nggak sampai lah sampai ke jerat pinjol, alhamdulillah. Tapi memang pengaruh banget ya pikiran itu benar-benar pengaruh ke istri atau pasti, ke keluarga gitu pasti. ya Tat, ya. Kalau Terus itu kerjaan juga karyawan jadi bagaimana gitu ya. Ya, kalau itu udah pasti hubungan antara suami istri jadi renggang, sering berantem. Jangan kelonan tuh Tat. Ya, Waduh. kalau kelonan ya kita atur-atur lah. Tapi kok sekarang udah sering dong. Iya. Nama TBU-nya kita udah paham gitu ya. Alhamdulillah. Itu dia. Iya. Ya itulah memang kadang kita itu TBU itu apa ya, orang-orang yang benar-benar yang belum paham ya. Iya. Makanya di sini Alur Surga sebenarnya kita ini curhat atau sharing session lah disebutnya. Nah sahabat kalau yang memang ada permasalahan dengan utang besar kecil sedang pun sebenarnya sama apa yang kita udah rasakan. Jadi kita semua ini sebenarnya jujur masih ada utang, tetapi di sini kita sedikit lagi akan menyelesaikan. Caranya bagaimana? Yuk kita sharing. Coba di chat itu di komen ya. Ya, Di komen. Nggak apa-apa di mana pun tepatnya. Di mana khususnya di Depok ya. Kalau Depok insya Allah terdekat kita akan isyraf lah atau kita sama-sama silaturahmi. atau langsung ke Korda lah. Boleh. Ya. Nah, Yang terdekat di ya. nanti mungkin alamatnya ada ya. ya kalau alamatnya nanti di bawah ini Wah, ya. itu alamatnya Alamat ada. Korda. Kan sebelumnya juga pernah di share tuh yang menambah beban. Selalu beban hidup. yang pertama Nah, itu ya, juga yang ada di ketiga bawah. tuh ya kemarin. Ya, Ya, itu ada di bawah sini ya nanti untuk alamat Kordanya. Oke, ya. Ya mungkin ada pertanyaan kali dari yang punya tuan rumah nih. Biar kita nanyakan ke Jadi kita panggil Pak Ustadz Dian ya. Wah, Ustadz Nah. Dian nih. Kalau- Mungkin sahabat Haris juga bingung nih. Semua kok panggil Ustadz ya? Ustadz Apa ya? itu tuh artinya tuh Nah, boleh sebutin. usaha taat ya. Berusaha Sahabat taat. juga. Ah, Usaha gitu. taat. Iya, iya benar. Ya, jadi kita dipanggil Ustadz itu usaha taat. Insya Allah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin, amin. Nah ini saya mau nanya ke Pak Ustadz Dian ya. Saya nggak canggung kalau manggil Dian, soalnya kenapa? Karena teman saya banyak kan Dian tuh cewek. Ini kali Dia, ini itu mah kali dia. ini dia nih. Berarti dia pakai listrik nanti. Ini dia dia. Jadi gini Pak Ustadz. Udah pakai itu. Nah kalau ini kan memang judulnya kan menambah beban pikiran ya. Kalau kemarin kan menambah beban hidup ya. Ini kan beban pikiran. Nah artinya kan pikirannya kan selalu selalu stres gitu kan. Bahkan nggak bisa tidur gitu kan. Pasti. Dan kalau kata istilahnya mah kan malam
Malam Kalau gelisah malam hari, gelisah di malam hari, terhina di terhina siang hari. Nah, kan itu termasuk poinnya nanti ada Nanti di ada poin tuh, 5. kan Ada. temanya ada termasuk tuh. beban pikiran Ya, juga gitu kan. ya, Nah, ini salah satunya di situ. betul. Nah, yang Pak Ustadz rasakan dulu ya sebelum gabung MTR ya. Nah, dulu itu kan pastinya kan pasti uring-uringan gitu kan. Pasti. Apalagi kan utangnya ini dari awal 30 juta gitu kan. Sampai Terus 200 juta dan bahkan sampai sekarang utang ke supplier saat ini jadi 1,6 gitu kan. Itu kan signifikan tuh gitu kan. Menambahnya gitu. Nah, kalau secara orang umum mungkin itu agak luar biasa stresnya gitu kan. Tetapi yang Pak Ustadz rasakan itu seperti apa? Beban pikirannya itu kayak gimana gitu? Kadang nggak semua orang rasakan gitu kan. Mungkin kalau Pak Haris, Pak Heru dan saya sendiri berbeda-beda. Nah kalau Pak Ustadz sendiri kayak gimana? Apakah nggak bisa tidur atau mungkin sampai benar-benar lupa pulang gitu kan? Atau marah-marah sama istri gitu kan? Atau gimana gitu? Mungkin boleh ceritain sedikit aja. Jadi Silakan, putih Pak dia Ustadz. biasanya. Kalau gelisah tuh pasti ya. Kalau orang punya utang tuh pasti gelisah tuh pasti. Nah, kalau sama istri itu udah pasti cekcok tuh sering lah. Sering. Itu dulu sebelum kita masuk masyarakat tanpa riba. Oh, MTR. Itu dulu ya, bicara tuh dulu. Kalau sekarang ya alhamdulillah kita udah terkonek sama masyarakat tanpa riba ini. Kita sedikit demi sedikit kita bisa benahin keluarga kita, kita bisa benahin bisnis kita, karena Allah sendiri yang berjanji Allah akan menghancurkan riba dan menyebutkan sedekah. Jadi poin pentingnya di situ. Kita kalau pengen keluar dari riba, kita harus belajar ya. Yang terpenting tuh kita harus gabung dulu di masyarakat tanpa riba. Jadi kita bisa tahu step by stepnya untuk membenahi hidup lah. Kita coba hijrah ya. Kalau hijrahnya mudah ya, istiqomahnya yang susah. Tapi dulu sempat dikejar-kejar. Sempet ya. dulu kolektor itu seminggu mungkin 2-3 kali ke rumah lah. Debt collector. 2-3 kali ke Minum rumah. obat ya. Minum obat ya. Itu kalau mereka datang itu gimana Pak Ustadz, dengan tanggapan keluarga yang di rumah yang ditinggal di rumah itu seperti apa itu? Iya pasti panik ya. Panik ya. Panik. Bingung pasti juga ya. gitu. Saya sendiri juga panik walaupun tetap saya hadapin juga gitu. Tetap dihadapin ya. Tetap saya hadapin. Ya walaupun kadang-kadang kalau saya pas pagi itu tuh saya ngadepin sore datang ke rumah lah gitu. Karena saya malamnya kan begadang. Gitu. Malam begadang kenapa? Pikiran gitu enggak? Iya. Karena beban pikiran itu ya. Itu pasti. Pasti. Iya, kita kepikiran. Pengaruh gimana juga caranya istirahatnya ya, bayar. Tat ya. Iya. Berarti ya. Terus kalau sama masalah kerjaan gimana Pak Ustadz? Kan di Pasti terganggu ya. Terganggu. Kalau kita pikiran macam-macam kemana-mana juga. Pengaruh di ya. kerjaan tuh udah pasti terganggu. Terganggu. Hubungan sama istri sama anak tuh udah pasti Imbasnya ya, Tat ya. pasti kena imbas. Nah itu before ya, sebelum mengenal MTR. Tapi kalau setelah mengenal MTR ya, kalau MTR kan masyarakat tanpa riba ya. Nah salah satunya nih teman-teman nih saya ingetin lagi ya. MTR ini kalau di Depok ya, di Depok tuh adanya di Margonda yang di sebelah Bakmi Margonda ya. Ya, belakangnya. Belakang Margonda. Bakmi Ya, Roxy. nah, untuk alamatnya, ini saya ulang lagi nih, ya Bakmi Roxy. Nah itu alamatnya ada di bawah ini, ya di bawah ini. Nanti dilihat di situ atau di deskripsinya ada alamat. Mungkin ada yang mau ditanya, boleh lah dikasih Ya. keterangan situ ada ya. Ya, tapi kalau misalkan di luar Depok, ya nanti kita arahkan sama teman-teman Yang ada kita. pegiat-pegiat Ya. terdekatnya lah, yang wilayah masing-masing. Pernah nggak pengalaman Pak Ustadz yang mungkin pengalaman yang paling terburuk ya, yang mungkin yang nggak pernah dilupakan ya? Apakah di suatu ketika itu entah itu pusing, nggak tahu ke arah mana, terus nggak bisa tidur, atau mungkin numpang ke saudara tapi ditolak atau gimana gitu? Ada nggak pernah pengalaman yang Ya nggak pahit-pahit amat sih ya. Pahitan mana tuh? Kopi sama ini nih. Kayak kita lagi ngopi nih kayak. kan ada yang orang yang kadang dikejar-kejar sama debt collector di sampai ngumpet gitu kan, Lari ke sawah Lari ke juga sawah, ada gitu juga. kan. Bahkan sampai lari kemana, pergi kemana gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pasti. Pasti ya. Pasti. Kita kan orang Jawa
bagian tengah lah ya, Indonesia bagian tengah. Itu kita didatengin Ambon itu ya tetap aja walaupun kita paksain kan, tetap aja kita ada takutnya gitu. Ya pokoknya nggak enak lah kalau dikejar kolektor. Itu udah pasti semua orang pasti nggak tenang. Cuman kan kita berusaha tegas karena kita emang salah ya kita akuin aja gitu. Hadapin Kita hadapin ya. Iya. Tapi caranya ada Tat ya. Nah disitulah kita bilang ya, Ada. belajarnya Iya. di MTR itu hal kecil pun diajarkan ya. Ya kita benar-benar kita itu diajarkan yang namanya menyelesaikan utang seperti apa, terus untuk kita rukun untuk keluarganya seperti apa, Pasti. bisnisnya juga ya kan, dan kita juga untuk tolak lebih ilmi atau sebut ngaji ya Tat ya. Iya. Nah itu di kita MTR di masyarakat yang lebih ada, itu luar biasanya. Makanya di sini sahabat ahli surga sudah tidak diragukan lagi sebenarnya. Bahkan satu saat mungkin insya Allah ya doain kami, saya ada pegiat-pegiat juga mungkin ada yang lebih besar lagi Tat sebenarnya ya nanti lebih lagi. Makanya doain kami ya semoga dia diberikan kesehatan dan pegiat kita ada saudara saya nanti di pegiat di MTR ada kesempatan waktunya kita undang gitu. Makanya selalu nyimak dan selalu ikutin. Pokoknya yang benar-benar penasaran TBO itu ada 17 bayangin. Ini baru 4 ya. Itu baru 4 itu. TBO 4. Jadi sebenarnya yang kita ceritakan itu bukan katanya ya. Ya, pengalaman kita semua langsung nih. datangkan orangnya Narasumber langsung menceritakan. Jadi pembuktian langsung gitu kan, nggak sekedar cuma omongan doang. No Ini hoax benar-benar berarti ya. Tapi nah kan tadi kita kok sempat kepotong tuh setelah itu kan sebelum ikut MTR. Nah setelah ikut MTR gimana Sekarang nih? Perasaannya gimana gitu kan? Ya pasti beda Nah, jauh ya. biar teman-teman di luar MTR nih lebih gimana gitu kan setelah itu gitu kan? Ya, sebelum ikut MTR tuh pasti kusut so. Kusut ya. Ibarat kata benang tuh diulur-ulur tuh susah deh. Tapi setelah gabung ini kayak perasaan tuh hati tenang. Ibadah juga alhamdulillah udah mulai Perbaiki lagi. diperbaiki lagi. Alhamdulillah. Ternyata selama ini tuh kita salah gitu. Ya. Kita udah banyak keluar dari syariat. Nah, setelah ikut MTR gimana perasaan senang? Nah, ini perasaan yang belum pernah saya dapat dimanapun. Allah Akbar. Kayaknya beban pikiran itu lega semuanya ya. Tadinya saya sih ngerasain juga nih Tat di diri saya ya. Mungkin teman-teman nih yang setianya Istono udah denger lah ya beban saya kayak gimana dulunya kan. Nah itu di konten-konten sebelumnya ada. Nah kalau saya terus terang aja waktu itu Tat, Masya Allah luar biasa gitu kan. Jadi Semua yang merasakan lah ya. Iya merasakan gelisahnya minta ampun gitu kan. Malam kita pulang kerja ya. Pulang kerja itu bukannya kita bersapa dengan istri, malah saya mah mainan dengan ikan koi saya gitu kan. Nah kan tahu kan, saya penghobi ikan koi juga, di konten-konten saya juga ada tuh gitu kan. Jadi kalau saya pulang kerja teman saya cuma satu, ikan doang, ikan koi doang. Nah saya ngopi aja di depan gitu sambil mikirin gimana bayar besok ya kan. Apalagi kalau udah jatuh tempo, Masya Allah gitu kan, udah jatuh tempo di besoknya gitu kan, kita harus nyari duit nih gimana. Wah pusingnya luar biasa. Ikan juga kagak di warung kan. Mau minjem kemana lagi nih? Iya, kita mau minjem mana lagi. Lobang ya nih. Nah itu yang saya rasakan. Ustadz mungkin sama juga kali ya. Jadi setelah ikut MTR benar-benar lepas semuanya gitu kan. Jadi beban kita benar-benar enak nih ya kan. Gitu. Lebih Tinggal plong aja sekarang mah. ya ibaratnya nih sekarang mah kayak cermin aja gitu kan. Jadi ya udah kita fokusnya ke usaha aja. Ngapain sih utang dipikirin ya? Bukan dipikirin tapi utang, tapi untuk dibayar gitu kan. Nah dibayarnya ya pokoknya aja gitu kan. Yang bunga-bunganya nggak perlu dibayar. Nanti gitu kan. mungkin Ada ada caranya. caranya. Ada caranya gitu. Takutnya Mungkin sahabat ahli surga juga bingung kan, kok sebayar pokok aja. Nah itu dia penasarannya lagi. Yuk kita sharing aja. nah gitu. Sharing Datang dah. aja nggak apa-apa kok. Ke Kita kota. nanti kita konsul, kita sharing. Nanti kita ada di
di Korda, yuk sama-sama. Nanti saya kenalkan kok ada pegiat-pegiat yang lain Ya. yang sangat luar biasa. Kita semua ada berjamaah digandeng. Insya Allah kita akan sama-sama ngerasakan dulu tabiat buruk hutang seperti apa. Nah. Sekarang yang kita sama-sama rasakan. Itu Karena, yang kita kalau kita bicarain teknis juga percuma gitu kan. panjang itu ceritanya. kalau Takutnya wah kok bicarain cuman ini doang, kok kenapa dibawa ke Korda, bukan gitu. Maksudnya kalau kita cuman bicara teknis doang, ya nanti kita bakal betul off plan sebenarnya. Nanti kita lihat langsung cara diajarkan seperti apa. Ya. Karena di sini loh, kita ini sini sebenarnya tekniknya cuma 10%. Nah. 90% itu Allah yang menentukan. Nah, itu itu. aja. Makanya sama-sama yuk kita nanti diajarkan semuanya yang namanya tabiat tadi buruk hutang itu seperti apa selesaikannya, dan kita diajarkan untuk namanya talabul ilmi, terus nanti berdakwah bersama-sama. Insya Allah lah lega semuanya. Ya itu aja sih kayaknya, sahabat Hari Surga. Cukup Mungkin ya. nanti lebih detail lagi boleh komen-komen Ya. di bawahnya. Dari Ulis ada tambahan lagi? Saya cuma satu aja, saya Ah. penasaran sih, ini kan semakin kesini semakin penasaran saya mau nanya ya. Nah, satu saya mau nanya, waktu itu masuk MPR itu bergabung di tahun berapa ya? Di tahun berapa itu? Saya masuk ke MPR itu di 26 Desember 2021. 2021 berarti artinya sudah 1 tahun berarti ya? 1 tahun kurang. 1 tahun kurang. Nah, selama 1 tahun kurang itu berarti sudah apa namanya, pikiran sudah lega, Perkembangannya gitu kan. juga. Iya, itu enggak. Padahal kita padahal hutang tuh bertahun-tahun gitu kan. Tapi kita gitu. Nah, pas masuk ke MPR nggak nyampe 1 tahun, nah, udah tenang gitu kan, udah lega gitu lah. Itulah Iya, luar biasa itu luar ya. biasa masuk MPR seperti itu ya. Iya. Jadi kita lebih tahu arahnya, kita hidup tuh dari mana, di dunia tuh mau apa, dan kita akan kemana. Wah, dasar kita hidup tuh untuk tujuannya ya. Jadi istilah kata mah kayak ikhtiar lah ya. Sebelum terus selamanya ya. Yes. Ya, dan Selama sesudahnya. Terus kita berikhtiar kan gitu kan. Nah, ada Pak Ustadz, jadi mungkin ada saran buat sahabat dari surga ya. ada saran gimana dari buat teman-teman kita nih, teman yang setia dengan Hayustono atau yang di luar gitu kan. Ya, saran-saran buat yang masih bertabat berhutang dan ingin segera menyelesaikannya. Saya apa? Sarankan ya. Sarankan untuk hadir ke Masyarakatan Pariba Kota Depok. Nah, ini yang di Kota Depok ya kan. Atau di kota-kota lainnya, silakan hubungin dan silakan Komen-komen cari di sini. Komentar aja. di kolom komentar. Bahwa nggak diragu-ragu lagi Tat ya. Nggak usah. Jangan pikir panjang, langsung saja chat atau telepon nomor di bawah ini. Ya, nanti teleponnya saya kasih, kalau misalkan ada yang nanya saya kasih nanti salah satu pegiat kita gitu yang benar-benar standby di Korda ya Tat ya Oh, gitu. ketemu Pak Ustadz dia juga bisa ya? Bisa, Boleh, kita bisa boleh. kita bisa undang langsung gitu. Ya, kebetulan saya piket di hari Jumat pagi. Jumat pagi jam berapa Tat? Mulai Tat? Saya jam 10 sampai jam 3. Jam 10 jam 10 sampai jam 3 nih ada nih Pak Ustadz Dian nih di Korda ya. Jadi di Setiap hari Korda Jumat. itu setiap harinya ada. Jadwal. Jadi semua di sini pun kita ada jadwal piket. Saya kebetulan di hari ini sebenarnya nih Kamis nih sebenarnya. Kamis pada zuhur sampai sebelum maghrib. Dan hari Minggu saya ada di pada zuhur sampai maghrib. Jadi jangan khawatir kalau toh kami tidak ada pegiat yang lain. Saya hari Minggu kalau saya jadwalnya. Ketemu saya juga di hari Minggu kalau mau ketemu saya bisanya di jam 10 sampai jam 2 ya. Tapi selanjutnya bisa gitu. Tinggal kita atur aja waktunya. Ya. Oke, ada tambahan lagi? Cukup itu aja. Terima kasih sahabat Hari Surga ya. Oke. Tadi sudah udah mendengarkan ya atau sudah menyimak nih apa yang kita sampaikan. Intinya kita hanya hidup ini ya, tujuan kita hanya ke surga, bukan ke neraka. Ingat ya, kita setelah dari dunia ini ya, tujuan kita hanya 2, neraka dan surga. Jangan sampai salah nih ketika kita udah meninggalkan dunia ya, tujuan kita hanya ke surga. Nah, gimana? Asalnya kita dari surga asalnya. Nah, asalnya kita dari surga, jangan salah ya.
dari surga harus balik ke surga, jangan nyasar gitu, jangan nyasar ke neraka, jangan. Tapi ingat ya, gimana Pak untuk ke surga? Ya itu saya bilang, deketinlah Allah gitu ya, jangan jauhin Allah. Kuncinya di situ, deketin Allah. Ya caranya jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya jangan ditinggalkan apa yang disuruh oleh Allah. Ya ada di mana? Ya semuanya kan kita di situ ada di Al-Quran, ya kan? Nah, makanya ya, kita ikutin apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ketentuan Allah ya sudah kita terima ya. Gitu. Kalau udah ketentuan Allah ya kita terima ya. Oke, dari saya cukup ya. Ya, Kita tutup. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz Dian, adik saya Ulis dan Heru, ya tetap semangat ya, kita tetap berdakwah. Salamnya bagaimana? Kes. Ya. Lunas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.